Pada suatu malam yang tenang di pesisir pantai Banten, di bawah cahaya bulan purnama yang memantulkan kilau perak di permukaan laut, sebuah peristiwa yang tak terduga sedang terjadi. Laut Selatan, yang selama ini dikenal penuh misteri dan dihormati oleh penduduk setempat, tiba-tiba mulai bergelora. Ombaknya semakin besar, angin bertiup kencang, dan suasana malam yang biasa tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Di tepi pantai, Raka, seorang pemuda desa yang selalu menjaga kelestarian alam dan pantai di sekitar desanya, merasakan adanya perubahan yang aneh. Sesuatu yang besar dan mengerikan sedang terjadi di perairan Laut Selatan. Tanpa diduga, di malam itu juga, ia mendapatkan petunjuk dari sosok yang tak pernah ia duga sebelumnya, sosok yang penuh kuasa, yang bahkan mampu mengendalikan ombak dan angin dengan hanya sebuah gerakan tangan. Raka, yang pada awalnya tidak mengetahui tentang kekuatan besar yang sedang mengguncang dunia ini, tiba-tiba dipilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan sehari-harinya. Di hadapannya, muncul sosok yang selama ini hanya dikenal dalam legenda, Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Namun, kehadirannya bukanlah untuk memberikan berkah, melainkan untuk memperingatkan umat manusia akan sebuah ancaman besar yang sedang menghampiri. Tapi, apakah ancaman ini datang dari dunia lain? Ataukah ada kekuatan manusia yang ingin merusak keseimbangan alam? Sebuah konspirasi besar sedang berkembang, dan Raka harus berjuang untuk melindungi tanah airnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Raka bisa menghadapi ancaman besar ini, yang tidak hanya mengancam desanya, tetapi juga seluruh Nusantara? Siapakah yang mengendalikan kekuatan jahat ini, dan apakah mereka bisa dihentikan sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi? Ikuti perjalanan Raka, sang pemuda desa, dalam sebuah kisah penuh misteri, pertarungan gaib, dan perjuangan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran yang tak terelakkan. Sebuah cerita yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan keseimbangan hidup, serta mengungkapkan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Sebelum kisah ini berlanjut, bantu support channel ini dengan cara tekan tombol jempol dan subscribe. Di sepanjang pantai selatan Banten, angin laut berhembus dengan lembut, mengiringi gelombang yang tenang dan disambut oleh deburan ombak yang menyapu pasir pantai. Laut yang dulunya luas dan bebas, kini mulai terhalang oleh sebuah pagar besar yang dibangun oleh sekelompok pengusaha serakah. Mereka ingin menjadikan tanah dan laut yang kaya akan sumber daya itu sebagai lahan bisnis besar. Resort mewah, villa-villa mewah, dan bangunan-bangunan besar berdiri tegak, memagari pantai selatan Banten yang selama ini menjadi tempat hidup bagi nelayan dan tempat sakral bagi banyak orang. Namun, para pengusaha itu tak tahu bahwa mereka telah menyentuh suatu hal yang jauh lebih besar daripada kekayaan material yang mereka kejar. Laut Selatan Banten bukanlah tempat biasa. Ia adalah wilayah kekuasaan seorang makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, namun keberadaannya dihormati oleh penduduk setempat dan dipercaya sebagai penguasa laut yang sangat kuat, yaitu Ratu Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan, yang telah berabad-abad menjaga dan melindungi keseimbangan alam laut, marah. Laut Selatan Banten adalah salah satu tempat yang paling dihormati dan dijaga oleh Nyai Roro Kidul, tempat yang penuh dengan kehidupan dan memiliki banyak cerita serta legenda. Laut itu bukan hanya sebuah bentang alam, tetapi juga bagian dari dunia gaib yang tak boleh diganggu. Saat para pekerja dan pengusaha itu sedang sibuk membangun, suasana menjadi semakin tegang. Angin laut yang tenang tiba-tiba berubah menjadi kencang, menandakan sesuatu yang tidak beres. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba diselimuti awan gelap. Ombak yang tenang berubah menjadi gelombang-gelombang tinggi yang menghantam tepi pantai, menghempaskan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Pada malam hari, langit dipenuhi dengan cahaya hijau yang aneh, melingkar di atas laut, seolah-olah Nyai Roro Kidul sedang memanggil angin dan gelombang untuk memberinya pertanda. Di dalam istana bawah laut, Nyai Roro Kidul merasa perasaan marah dan kecewa merasuki dirinya. Ia telah memperingatkan banyak orang bahwa pantai dan laut adalah tempat yang harus dijaga dan dihormati, bukan dijadikan bahan eksploitasi. Dengan kekuatan gaib yang luar biasa, ia memanggil kekuatan alam dan membentuk sebuah gelombang yang mengerikan. Ratu Pantai Selatan pun memutuskan untuk turun dari dunia gaib dan menghadapi para pengusaha yang telah merusak tatanan yang ada. Di pantai, angin kencang mulai berputar,
menyapu semua bangunan yang telah dibangun, bahkan air laut mulai meluap dan menyapu kawasan resort itu. Pekerja-pekerja panik dan berlari menyelamatkan diri, namun ada yang tak bisa melarikan diri dari kekuatan gelombang yang datang begitu cepat. Dengan mata yang marah dan tatapan yang tajam, Ratu Pantai Selatan melangkah ke dunia manusia. Tiba-tiba, tubuh Nyi Roro Kidul muncul di tengah laut, dikelilingi oleh ombak yang bergulung-gulung. Gaunnya yang berwarna hijau dan gelap berkilau bak permata, rambutnya tergerai panjang, dan sosoknya begitu besar dan megah. Dia berdiri di atas permukaan air dengan penuh wibawa. Para pekerja dan pengusaha yang masih ada di pantai, mematung ketakutan melihat sosok sang Ratu Laut. Siapa yang berani mengusik tanah ini? Siapa yang merusak keseimbangan yang telah aku ciptakan? Suara Nyi Roro Kidul terdengar menggema, meskipun ia tidak mengucapkannya dengan suara keras, namun suaranya seperti mengguncang setiap sudut pantai dan menghujam ke dalam hati mereka. Laut yang biasanya tenang kini tampak mengamuk. Ombak-ombak besar menghantam, menggulung segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Panasnya matahari yang terbenam kini bercampur dengan hawa dingin dari laut yang penuh dengan keangkeran. Para pengusaha yang merasa takut mulai mundur, namun mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Nyi Roro Kidul melayang di atas ombak, mendekati mereka satu persatu dengan tatapan yang penuh kemarahan. Kalian merusak alam yang seharusnya kalian jaga. Laut ini bukan milik kalian. Laut ini adalah milik umat manusia yang menghargai keseimbangan, bukan tempat untuk keserakahan. Dengan gerakan lembut, dia mengangkat tangannya dan dengan serta-merta air laut membanjiri area resort yang telah dibangun. Semua bangunan itu dihancurkan oleh ombak besar yang datang dari dalam laut. Pasir-pasir yang tertimbun kini kembali ke tempatnya, dan segala sesuatu yang telah menghalangi keindahan alam laut dihancurkan tanpa sisa. Satu demi satu, para pengusaha dan pekerja yang masih bertahan di sekitar pantai berlari menyelamatkan diri. Namun ombak yang terus datang tak memberi ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan sekali sentuhan, segala sesuatu yang telah mereka buat hilang dalam sekejap. Setelah semua terhancur, Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan laut kembali tenang seperti semula. Ratu Pantai Selatan menatap kosong ke arah yang sudah tidak lagi ada tanda-tanda kehancuran. Ingatlah bahwa alam ini adalah anugerah. Jangan pernah mencoba untuk menguasainya dengan keserakahan. Dengan peringatan yang menggema, Nyi Roro Kidul kembali ke dalam lautan, meninggalkan pantai yang kini kembali damai. Kepergiannya meninggalkan rasa takut dan penyesalan dalam hati mereka yang telah berani merusak keharmonisan antara manusia dan alam. Cerita ini menjadi sebuah pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengeksploitasi alam tanpa memikirkan akibatnya. Laut Selatan Banten, dengan segala keindahan dan keberkahannya, kini menjadi lebih terjaga dari tangan-tangan serakah. Ratu Pantai Selatan telah mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita.